Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Awan gelap bergulung-gulung di atas kepalanya bagai ombak, dan langit kelabu terasa dingin oleh hujan yang halus. Badai telah berlalu, dan kilat serta guntur dari langit di atas adalah fenomena surgawi yang nyata. Ning Changjiu memandang ke arah selatan, ekspresinya linglung. Kebingungan ini sungguh fatal. Pikirannya tiba-tiba dicengkeram oleh sesuatu, dan rasa sakit di jiwanya bahkan lebih parah daripada saat ia ditikam oleh gadis kecil dalam kesengsaraan iblis batiniah. "Kapan kau bangun?" tanya Ning Changjiu dengan sedikit rasa sakit. Di dalam dirinya, suara yang familiar itu terdengar lebih dingin dari sebelumnya. "Aku bangun ketika kau keluar dari jurang." Itu adalah suara roh pedang. Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu bertanya, "Mengapa kau tidak bergerak lebih awal?" Roh pedang itu menjawab, "Karena wanita itu ada di sana." Ning Changjiu bertanya, "Apakah kau masih bertekad untuk memiliki tubuhku?" Roh pedang itu berkata dengan dingin, "Sudah kubilang sejak awal. Tapi selama ini, mungkin kau hanya berhayal bahwa aku tidak akan bergerak." Ning Changjiu menggelengkan kepalanya, "Tidak, kupikir itu hal yang baik untukmu. Hanya pendekar pedang yang setia yang layak mendapatkan jurus pamungkas dari kitab suci pedang amanat surgawi." Roh pedang itu berkata, "Sebenarnya, aku tidak terlalu suka pedang dari kitab suci pedang amanat surgawi ini." "Kenapa?" tanya Ning Changjiu. Roh pedang itu menjawab, "Karena ini pedang untuk membunuh. Yang benar-benar kuat tidak bisa dibunuh, seperti dewa yang mengawasi langit. Aku mencari pedang, yang tercepat dan terkuat. Inilah keinginanku yang telah lama kuinginkan." Roh pedang itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Jika aku ingin menghunus pedangku, aku harus bisa menggunakannya terlebih dahulu. Aku tidak ingin dipegang oleh orang lain." Ning Changjiu berkata, "Aku menghargai keinginanmu, tapi sayang sekali kau mencoba menguasai tubuhku, jadi aku tidak bisa mendukungmu." Saat mereka berbicara, kekuatan mental mereka saling tarik-menarik, berebut kendali atas tubuh ini. Wajah Ning Changjiu terkadang tenang, terkadang dingin, terus berganti antara sosok yang penuh kasih dan pedang yang kejam. Kata-kata Ning Changjiu tetap tenang, "Kau tak bisa mengalahkanku." Roh pedang itu terdiam sejenak, lalu berbisik, "Aku tahu." Ia mendesah dan berkata, "Ini takdir. Belum lagi raja berdosa pun tak bisa membunuhmu. Tapi aku masih belum mengerti. Aku tahu semua pedang yang kau kuasai, jadi mengapa aku tak bisa mengalahkanmu?" Ning Changjiu duduk bersila di tengah hujan, tubuhnya tersambar petir. Pakaian putihnya basah kuyup, rambut hitamnya tergerai di bahu, dan raut wajahnya yang dulu muda dan halus kini tampak lebih tajam. Tanpa perlu roh pedang untuk merasukinya, ia sudah seperti pedang, bila lurus terhunus. Ning Changjiu berkata, "Karena kau tak mengerti, aku akan membuatmu mengerti." Di belakang Ning Changjiu, jiwanya melayang samar, dan dalam gerimis yang berkabut, bayangan jiwanya seakan hancur berkeping-keping. Bayangan dan tubuh aslinya memejamkan mata bersamaan. Kemudian, hujan deras mulai turun di atas danau hati Ning Changjiu yang tak berbatas. Danau yang tadinya seperti cermin tiba-tiba diselimuti kabut. Sesosok bayangan, beruban, berdiri diam di dalam danau hati. Kemudian, roh Ning Changjiu, yang telah menyusut seukuran biji sesawi, turun ke danau hati, dengan tenang menghadapinya. Hujan di danau hati itu ilusi, hanya resonansi antara pikiran dan dunia luar. Namun riak-riak di bawah kaki mereka nyata. Di atas danau hati, pertempuran dimulai tanpa suara. Mereka beradu pedang yang identik, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya meniru roh mereka, menjulang di atas danau hati. Bayangan pedang itu menyerupai prajurit berbaju besi yang menunggu pertempuran, membentuk barisan diiringi tabuhan genderang perang, menghunus senjata mereka yang berkilauan. Suara gema senjata yang terhunus menyerupai gemerisik Huqin. Ning Changjiu duduk bersila, sudah dalam kondisi meditasi. Langit mendung dan hujan, tanpa tanda-tanda akan berakhir. Hampir 2 tahun telah berlalu sejak Ning Changjiu jatuh ke jurang. Lebih dari setahun telah berlalu di kota batas rusak dalam sekejap mata. Saat mereka melintasi jam matahari, mereka sekali lagi melintasi bidang waktu absolut itu. Saat muncul, musim dingin yang keras yang seharusnya tiba telah berlalu dengan tenang. Salju telah mencair, dan bunga sakura di luar ladang bermekaran penuh. Di tengah hujan akhir musim semi, gemericik sungai hanyut di kejauhan. Bahkan setelah sekian lama berlalu, Ning Xiaoling tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikirannya sejenak sambil menatap gulungan burung biru di jendela. Di luar, hujan turun. Menurut cerita rakyat, setelah hujan ini, musim panas akan tiba. Ini adalah musim panas kedua sejak kakak laki-lakinya pergi. Ning Xiaoling mendorong pintu hingga terbuka, dan tirai manik-manik bersinar melalui wajah halusnya. Dia berusia 16 tahun ini, dan dalam beberapa bulan, dia akan berusia 17 tahun. Bukan lagi murid termuda di puncak dalam, raut wajahnya semakin tenang. Ia menghindari gaun, selalu mengenakan wajah polos, gaun putih, dan ikat pinggang hitam. Rambut hitamnya yang halus, diikat di tengah dengan satu ikat rambut, tergerai alami, hampir mencapai pinggang. Tubuhnya tetap mungil, meskipun ia telah tumbuh jauh lebih tinggi.
Dadanya sedikit membusung, seperti air pasang surut, memperlihatkan gunung yang tersembunyi di bawahnya. Jika Lu Jiajia adalah pedang murni dari dunia lain, maka Ning Xiaoling adalah pedang yang dibuat dengan sangat halus. Banyak orang di puncak sering menganggapnya sebagai penerus Lu Jiajia. Namun, dalam 2 tahun terakhir, rumor beredar bahwa kakak senior Ning akan pindah ke sekte besar di dunia tengah yang dikenal sebagai Sekte Guling. Awalnya dikenal sebagai Sekte Daoling Netherworld, kata Netherworld kemudian dihapus karena tabu. Lebih lanjut, karena cucu kesayangan pemimpin sekte tersebut bernama Guling, namanya diubah menjadi Guling. Ini adalah sekte terkenal di dunia tengah, yang terletak di situs kerajaan Netherworld yang legendaris. Mereka memiliki keahlian yang mendalam dalam seni mengusir dan mengendalikan roh. Konon, mereka menyimpan sebagian kekuatan Netherworld Lord yang tersebar, yang sebagiannya dinikmati setiap murid resmi sebagai bonus untuk membantu kultivasi mereka. Namun, 2 tahun telah berlalu, dan Ning Xiaoling belum juga berangkat. Hari ini tepat 2 tahun sejak kakak laki-lakinya pergi. Ia masih belum kembali. Ning Xiaoling datang ke kamarnya dan membersihkan ruangan yang semula bersih dari debu. Namun, sebersih apapun ruangan itu, buku-buku di atas meja tetap saja terkikis oleh waktu dan menguning. Di tengah suara gerimis, Ning Xiaoling merapikan ruangan. Ia berjongkok dan mengambil sebuah surat merah dari kisi-kisi di dasar meja. Itu adalah surat nikah Ning Changjiu dan Zhao Xianger. Ning Xiaoling membukanya dan membacanya seperti biasa, dengan ekspresi lembut. Jika kakak laki-lakinya dan Zhao Xianger bersama, pemandangan itu pasti akan sangat menarik. Ia merenung cukup lama sebelum meletakkan surat itu kembali di bawah meja. Setelah kembali ke kamarnya, dia mengambil botol porselen dan mengetuknya pelan. Bayangan Han Xiaosu melayang keluar dari botol porselen. Saudari Xiaoling, ada apa? Ning Xiaoling berkata, jiwamu hampir pulih. Aku akan mengantarmu kembali. Sepanjang perjalanan, aku akan menceritakan kisah tentang apa yang terjadi di kota Linhe tahun itu. Han Xiaosu tampak sedikit ketakutan, ini rumahku. Ning Xiaoling tersenyum lembut, selama aku di sini, tentu saja aku tidak akan mengusirmu, tapi aku akan pergi. Saudari Xiaoling mau kemana? Han Xiaosu terkejut dan langsung teringat rumor, saudari akan pergi ke dunia tengah. Ning Xiaoling mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mencari kakak seniorku. Han Xiaosu bertanya dengan bingung, hah? Bukankah Tuan Muda Ning ada di alam liar selatan? Ning Xiaoling berbisik, buku mengatakan bahwa ketika mencari seseorang, kau harus pergi ke langit dan dunia bawah. Langit terlalu tinggi dan terlalu jauh. Aku tidak bisa menjadi abadi dan tidak bisa pergi ke sana. Tapi mungkin aku bisa mencoba dunia bawah. Han Xiaosu menghabiskan setiap hari bersamanya, jadi ia tentu saja mengerti niatnya, bahkan jika Ning Changjiu mati, ia akan membawanya kembali dari dunia bawah. Han Xiaosu mendesah pelan, berkata, meskipun sekte roh kuno adalah sekte besar, jalan menuju dunia bawah sama sekali bukan jalan menuju surga. Kakak sudah bersinar terang di jalan pedang, jadi mengapa harus berkhianat seperti itu? Suara Ning Xiaoling tenang namun tegas, kalau bukan aku yang pergi ke neraka, siapa lagi? Ning Xiaoling, mengenakan gaun putih polos, tiba di kota Linhe dengan perahu pedang. Di tengah hujan gerimis, Han Xiaosu dengan enggan mengarungi sungai. Air yang mengalir deras bahkan tidak memantulkan bayangannya. Di sini dingin sekali, Han Xiaosu memeluk bahunya. Ning Xiaoling berkata lirih, kota ini juga dingin. Setelah kejadian itu, banyak dari mereka yang selamat pindah. Sekarang, kebanyakan yang tersisa di kota ini adalah para janda dan duda tua yang tidak bisa pergi. Kau akan mendirikan kuil di sini, perlahan-lahan menjadi roh sungai dan dewa sungai, dan menjadi tempat dupa mereka disemayamkan. Jadi, semuanya bisa dingin, tetapi hatimu tidak. Kau mengerti, kata-kata gadis itu terdengar seperti ceramah, namun selembut angin musim semi. Han Xiaosu, yang setengah tenggelam di air, memeluk dirinya sendiri dan mengangguk pelan. Ning Xiaoling mengusap kepalanya dan mengucapkan selamat tinggal. Han Xiaosu memperhatikan punggungnya menghilang di kejauhan, tubuhnya yang seperti hantu bergoyang enggan saat ia tenggelam seperti ikan ke dasar sungai yang familiar namun asing ini. Lebih dari setahun yang lalu, Zhao Xianger, berpakaian hitam, menghunus satu pedang untuk membunuh Raja Jin. Ia menyaksikan api di istana dan mengagumi bunga-bunga di luar, menarik petir yang tak terhitung jumlahnya dan melangkah ke halaman ungu. Kisah ini kini tersebar luas di kalangan masyarakat. Betapapun intens dan merdunya mereka menggambarkan perjuangan kerajaan Jin, akhir ceritanya sudah diketahui. Pembunuhan itu tak hanya merusak moral Jin, tetapi juga membuat Rong ketakutan, yang berharap meraup keuntungan. Penguasa Rong juga seorang pria tua, bahkan telah hidup lebih lama dari putranya sendiri hingga meninggal dan mendorong cucu tertuanya untuk memberontak. Pria tua seperti itu, yang enggan melepaskan kekuasaan, lebih takut mati daripada segalanya. Setelah upaya pembunuhan oleh Jin, ia segera mengirim surat kepada Zhao, menawarkan untuk menyerahkan semua tanah yang sebelumnya ia duduki dan bergabung dengan pasukan untuk menaklukkan Jin. Zhao Xianger menerima wilayah yang dikembalikan, tetapi entah mengapa, ia menahan satu kota, Baicheng, yang terletak di pusat wilayah tersebut.
Di Baicheng, bendera Rong masih berkibar dengan jelas. Perang antara Zhao dan Jin kemudian mendapatkan momentum, dari kebuntuan awal menjadi kemenangan sepihak, bahkan para jenderal Jin yang ternama memimpin pasukan mereka untuk menyerah. Pertempuran, yang awalnya direncanakan berlangsung bertahun-tahun, menjadi penentu hanya dalam setahun. Semua orang yakin Jin akan hancur, tetapi setelah merebut kembali semua wilayah, Zhao Xianger menahan diri untuk tidak mengirimkan pasukan lagi untuk menghancurkan Jin. Sebaliknya, ia mengizinkan beberapa kerjasama komersial antara kedua negara. Selama bertahun-tahun, Ning Xiaoling dan Zhao Xianger sesekali bertemu di istana, minum anggur, mengagumi bunga, dan berbagi rahasia mereka. Hari ini, setelah meninggalkan kota Linhe, Ning Xiaoling juga pergi menemui Zhao Xianger. Zhao Xianger tidak menghadiri istana beberapa hari ini, ia tetap menyendiri di dalam istana. Ia tidak mengenakan jubah kekaisaran, melainkan gaun musim semi tipis yang disulam dengan anggun dan anggun. Sosoknya, yang semakin melengkapi sosoknya yang mengesankan, membuatnya dengan lincah menaklukkan bunga-bunga musim semi saat ia berjalan-jalan di halaman. Kupu-kupu beterbangan di sekelilingnya, seolah sulaman di gaunnya adalah aroma yang paling surgawi. Hujan rintik-rintik turun, dan kelopak-kelopak bunga musim semi yang layu jatuh ke tanah. Di hari yang berkabut dan dingin, Ning Xiaoling mendekati kamarnya, tanpa menyadari keadaan di sekitarnya. Ia memiliki token giok pemberian Zhao Xianger secara pribadi, yang memberinya akses gratis ke seluruh istana. Saat berbicara kepada Sekte Pedang Surgawi, wanita muda itu tampak semurni dan semegah bunga plum di salju, tetapi di hadapan Zhao Xianger, ia tampak lebih seperti wanita muda yang baru keluar dari kamar tidur. Ning Xiaoling melipat payungnya dan dengan lembut memasuki istana yang sunyi dan berputar-putar. Aula itu gelap gulita, dan balok-balok tempat tirai-tirai menggantung tampak lembab, tampak semakin tua. Interiornya simetris dan formal, seperti seorang cendekiawan tua, hanya dengan kain kasa penutup lampu yang bergoyang, berkilauan dengan bayangan bunga yang samar. Di dalam aula kuno, Zhao Xianger duduk dengan pakaiannya di depan meja yang gelap. Sebuah gukin, siter dengan ekor yang terbakar, diletakkan di atas meja, dan sebuah pedupaan dupa menyala di sampingnya, berputar-putar dengan gumpalan asap. Ujung jari Zhao Xianger yang halus dan seputih porselen dengan lembut mengusap senar-senarnya, suaranya yang halus menembus hujan. Dupa melayang, kabut dan hujan semakin pekat. Ning Xiaoling, dengan gaun putih dan rambut diikat, duduk diam di belakangnya, memandangi sosok Zhao Xianger yang anggun dan merdu, lalu mendengarkan keseluruhan musiknya. Zhao Xianger telah mempelajari sitar, catur, kaligrafi, dan melukis sejak kecil, dan mencapai prestasi nasional di semua bidang tersebut. Namun, setelah menyelesaikan studinya, ia jarang kembali menekuninya. Karyanya pendek, cepat menghilang di tengah hujan musim semi, gemanya yang tersisa tenggelam oleh suara hujan. Jari-jari ramping Zhao Xianger menekan senar perak, dan rambut hitamnya tergerai lembut di samping kepalanya yang sedikit terkulai, menutupi tubuhnya. Dupa yang menutupi alisnya yang halus juga memudar setelah bunyi sitar. Apakah kau akan pergi? Zhao Xianger bertanya lembut tanpa menoleh ke belakang. Ning Xiaoling berkata, saudari Zhao juga. Zhao Xianger bersenandung dan berkata, seharusnya aku sudah pergi sejak lama, tetapi aku ingin menunggu sampai setelah masa jabatan 3 tahun. Ning Xiaoling bertanya, apakah akan ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan? Zhao Xianger tahu kemana ia pergi, dan tahu bahwa mungkin akan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan, tetapi ia mengangguk dan berkata, iya. Ning Xiaoling tersenyum tipis dan berkata, apa yang akan terjadi pada negara Zhao setelah saudari Zhao pergi? Zhao Xianger menurunkan alisnya, mengamati serat kayu pada gukin, dan berkata, bahkan jika aku tidak ada di sana sekarang, negara Zhao tidak akan berada dalam masalah dalam beberapa dekade. Akan ada bahaya negara akan hancur. Tahun lalu, aku mengangkat Song Che menjadi Perdana Menteri. Mulai sekarang, tahta akan kosong, dan Perdana Menteri akan menjadi Bupati. Situasi yang baik telah tercipta. Jika para menteri negara Zhao tidak dapat lagi mempertahankan bisnis, maka aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ning Xiaoling mendengarkan dengan tenang. Ia menatap punggung Zhao Xianger dan tak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan yang telah lama terpendam di hatinya, saudari Zhao, apakah kau pernah menyukai kakak seniorku? Zhao Xianger berhenti sejenak sambil memainkan piano. Dia memiringkan kepalanya dan tersenyum tipis, kalau kau ingin tahu, biarkan dia datang dan bertanya langsung padaku. Ning Xiaoling menatap profil Zhao Xianger, ekspresinya sedikit goyah. 2 tahun terakhir telah menghapus kekanak-kanakan dari wajahnya. Ning Xiaoling, memandangi profilnya yang cantik, merasakan trans sesaat, seolah-olah ia adalah Dewi Sungai Luo, mewujudkan setiap semburat keindahan hingga ke akar-akarnya. Pulih dari ketenangannya, Ning Xiaoling bertanya, jika kakak senior kembali, apakah kakak Zhao masih akan menghormati perjanjian pernikahan? Zhao Xianger menggeleng pelan, tentu saja tidak. Aku bukan gurumu. Gadis itu ragu-ragu. Ning Xiaoling tidak mempercayainya. Kenapa? Zhao Xianger terdiam lama sebelum berkata pelan, waktu aku masih kecil, ibuku mengucapkan 4 kata kepadaku.
Aku selalu mengingatnya. Apa itu? Kembalikan giok itu utuh kepada Zhao. Titik titik titik. Titik titik titik. Hari sudah senja ketika Ning Xiaoling kembali ke sekte. Ia memandang puncak gunung untuk terakhir kalinya. Le Rou berdiri di luar, memegang payung. Ketika Ning Xiaoling muncul, Le Rou memeluknya dengan lembut, lalu menarik sebuah buklet kecil dari dadanya dan menyerahkannya kepadanya. Apa ini? Ning Xiaoling mengambil buklet itu dan membolak-baliknya, tetapi isinya kosong melompong. Le Rou berkata dengan serius, ada 2 eksemplar buklet ini. Aku ambil satu, dan kamu ambil satu lagi. Saat kita berpisah, kita masing-masing akan menuliskan hal-hal menarik, dan kita akan bertukar saat kita bertemu lagi. Ning Xiaoling tersenyum, menyelipkan buklet itu ke dalam pelukannya, dan berkata, bahkan setelah aku pergi, kamu tidak boleh bermalas-malasan saat latihan pedang. Le Rou berkata dengan agak kesal, aku kakak senior, jadi kenapa kamu selalu memarahiku? Ning Xiaoling berdiri di bawah payungnya, dan mereka berjalan berdampingan menyusuri jalan setapak pegunungan. Le Rou bertanya, apakah kamu ingin pergi menemui guru bersama? Ning Xiaoling ragu sejenak, lalu berkata, ya, tapi jangan ganggu dia kali ini. Kakak senior sudah pergi. Jika aku pergi lagi, setenang apapun guru berusaha, aku tahu dia akan patah hati. Le Rou menghela napas, guru dan adik junior itu sama saja. Maka mereka pun menuju ke Southern Wild sebelum gelap. Dari kejauhan, mereka melihat sekilas Lu Jiajia. Sosoknya tetap jelas dan tegas seperti sebelumnya, dan bahkan di balik kabut, melihat bunga-bunga, ia tetap mempesona, dan ia tak ingin pergi. Baru setelah Ning Xiaoling dan Le Rou pergi, Lu Jiajia berbalik untuk melihat. Ia tahu segalanya. Di tengah kabut dan hujan, sosok rampingnya semakin kesepian. Di jalan setapak pegunungan di sebelah barat Southern Wasteland, seorang anak yang sedang memancing dengan topi bambu tiba-tiba berteriak, monster. Ia kemudian lari ke air, berenang ke seberang, dan menghilang ke desa nelayan. Orang yang disebut monster oleh nelayan kecil itu adalah sosok yang rambut abu-abunya hampir menyelimuti dirinya. Ia pendek, dan wajahnya, yang dibingkai oleh rambut abu-abu, memiliki keteguhan seorang laki-laki dan kelembutan seorang perempuan, sehingga mustahil untuk mengetahui jenis kelaminnya. Ia berjalan ke sungai, menatap bayangannya di air, dan mengulurkan tangannya. Tangannya, yang gemetar, berubah menjadi pedang. Ia memegang pedang itu dan membuat lingkaran di lehernya. Rambut panjang yang menyelimutinya tergerai, setiap helainya bagaikan benang pedang yang unik. Ia memungut benang-benang pedang itu dan melemparkannya ke sungai, menanam benih untuk sebuah kesempatan. Ia kembali menatap bayangannya di sungai. Rambutnya kini tertata rapi, seperti semangka raksasa yang menutupi kepalanya. Ekspresinya kusam, menyembunyikan raut wajahnya yang halus. Uban di akar rambutnya perlahan menghitam. Bagaimana menurutmu tubuh ini? Seorang pemuda berbaju putih lain muncul dari lembah, wajahnya pucat dan kelelahan. Pemuda berbaju putih itu, tentu saja, Ning Changjiu. Sebelumnya ia pernah terlibat dalam pertempuran spiritual dengan roh pedang, bertarung dari fajar hingga senja hingga semua jurus pedangnya habis, menyatu menjadi satu, dan menyerang secara bersamaan. Roh pedang itu akhirnya kalah. Margin kekalahannya sangat kecil, namun tetap memastikan kemenangan. Ia tidak merasakan penyesalan maupun kesedihan, karena ia telah melakukan yang terbaik. Jika Ning Changjiu tidak memiliki kesempatan di kota alam rusak, catatan ilahi surah, hukum waktu. Tidak, semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah roh pedangnya tidak lagi jelas. Pedang yang membunuh harus bertekad untuk membunuh agar efektif. Namun, pedang itu tahu, sejujurnya, bahwa ia tidak ingin membunuh Ning Changjiu. Perbedaan tipis pun menentukan hasilnya. Seandainya ia dikalahkan, Ning Changjiu bisa saja melahap dan memurnikannya. Ia menunggu takdirnya. Setelah roh Ning Changjiu kembali ke wujud aslinya, ia tidak mencoba melahap roh pedang yang kalah. Sebaliknya, ia meletakkan tangannya di dada, mencabut pedang perak dari tubuhnya, dan menyerahkan kendali pedang kepada roh pedang. Pedang itu kemudian menjadi tubuh roh pedang, dan ia berubah dari roh menjadi manusia. Ning Changjiu tidak hanya kehilangan pedang perak, tetapi fisik suranya juga tidak lagi sempurna, menjadi produk cacat dengan kekuatan yang hanya setengahnya. Bahkan aku pun merasa kasihan padamu, kata roh pedang itu. Ning Changjiu berkata, kakak seniorku bilang kerja keras selalu membuahkan hasil. Roh pedang itu menjawab, sulit bagiku untuk membalas budimu. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, mulai sekarang, saat aku bertemu Jiajia, tak seorang pun akan mengganggu hatiku. Bukankah itu juga bentuk balas budi? Roh pedang itu merasa sedikit tak berdaya. Ia tahu bahwa orang seperti Ning Changjiu tak akan pernah membunuhnya. Mungkin justru karena orang seperti dirinya lah ia menjadi begitu kuat. Ia membungkuk dengan hikmat kepada Ning Changjiu. Roh pedang itu memandangi tubuh suranya yang hancur dan berkata, tanpa tubuh sura yang bisa diandalkan, bagaimana kau bisa mengalahkan tunangan legendarismu? Ning Changjiu tertawa dan berkata, kenapa pakai pisau jagal untuk membunuh ayam? Menggunakan pedang sura untuk menghajar gadis kecil itu agak berlebihan. Roh pedang itu mencibir, kalian para lelaki hanya tahu cara menjelek-jelekkan orang di belakang.
Kalau kita benar-benar bertemu, aku tak tahu betapa malu dan tak tahu malunya kalian. Kalian para lelaki, tanya Ning Changjiu. Benarkah? Roh pedang itu terdiam sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu. Ia belum memutuskan jenis kelaminnya. Ning Changjiu berkata, sudahkah kau memikirkan nama? Roh pedang itu berkata dengan serius, aku akan memikirkan nama setelah memastikan jenis kelaminnya. Ning Changjiu mendengus, kau pikir kau sedang melahirkan? Roh pedang itu memelototinya dengan dingin. Ning Changjiu menatap kepalanya yang berbentuk semangka dan tersenyum lembut. Kau mau pergi? Tanya Ning Changjiu. Ya, aku sudah membaca bersama lelaki tua itu di perpustakaan selama bertahun-tahun. Membosankan. Aku sudah lama ingin menjelajahi dunia di luar buku. Roh pedang itu berkata, kau pergilah menemui wanitamu, dan aku akan pergi melihat dunia seni bela diriku. Selamat tinggal. Ning Changjiu mengepalkan tinjunya dan berkata, anak muda, selamat tinggal. Sebelum pergi, roh pedang itu berkata, ngomong-ngomong, jangan dengarkan omong kosong si ayam merah itu. Zhao Xianger bukan tandingan Tuan Lu Feng. Bahkan jika kau ingin menikahinya, biarkan Lu Jiajia menikah dulu. Untungnya, Tuan Sueyu tidak ada di sini, kalau tidak, pasti akan terjadi adu mulut yang sengit. Perpisahan lagi, roh pedang itu menghilang di balik pegunungan dan sungai yang luas. Senyum Ning Changjiu akhirnya tergantikan oleh kelelahan dan rasa sakit. Ia memegangi dadanya dan batuk terus-menerus, mengeluarkan darah. Pemisahan paksa catatan ilahi Shuro memiliki dampak yang lebih besar padanya daripada yang ia bayangkan. Tapi itu semua adalah soal pilihan. Langit menggelap. Setelah perawatan singkat, Ning Changjiu melesat ke udara dengan pedangnya, melesat menuju Yujian Tianzong. Sungai merah yang mengelilingi hutan belantara selatan sudah terlihat. Di langit malam setelah hujan, sungai bintang yang tenang mengalir di atas kepala, dan pegunungan luas melintas di bawah pedangnya. Semua ini adalah pemandangan yang asing. Sepanjang perjalanan, hanya sungai merah yang berkelok-kelok yang menemaninya. Pedangnya terbang semakin cepat, melewati pegunungan yang menjulang tinggi dan sungai-sungai yang luas, melangkah di atas cahaya bintang. Bulan purnama yang terang bagaikan cermin muncul dari fase memudarnya ke tengah langit, lalu membentuk lengkungan yang sepi, perlahan-lahan menghilang di kejauhan. Setelah waktu yang lama, cahaya muncul di cakrawala. Kemudian cahaya pagi berangsur-angsur berganti menjadi senja. Pegunungan dan sungai-sungai tampak jauh. Hutan belantara selatan terlalu luas. Bahkan dengan kultivasinya di alam Istana Ungu, ia masih membutuhkan waktu hampir sebulan siang dan malam untuk akhirnya mencapai bagian selatan Nanzu. Pegunungan dan sungai-sungai itu perlahan-lahan menjadi akrab, seperti bertemu seorang teman lama. Ia tidak pergi ke 4 puncak. Ketika ia menyentuh formasi terbang kecil dari tahun itu, ia tahu bahwa Lu Jiajia akan menunggunya di tepi jurang. Ia mengikuti jalan lama, perlahan melewati pegunungan dan hutan, menyeberangi Sungai Merah, dan tiba di hutan belantara selatan. Ada jalan yang baru dibangun di hutan belantara selatan. Jalan itu mengikuti jejak yang ditinggalkan Jiu Ying saat ia melintasi pegunungan. Ning Changjiu perlahan melangkah ke jalan kerikil. Fajar menyingsing, kabut gunung dan bunga-bunga perlahan terbangun. Jurang terbentang luas di hadapannya. Namun ia tak memandangnya. Di samping rumah kayu, sosok yang telah lama hilang itu bergoyang di antara bayangan pepohonan, mencuri seluruh perhatiannya. Saat itu, cahaya pagi bersinar di balik pegunungan. Mereka melintasi pegunungan dan punggung bukit dalam berkas cahaya, menembus hutan yang basah kuyup, dan dibiaskan oleh setiap tetes embun, membagi cahaya pagi menjadi ribuan sinar. Beberapa di antaranya terjalin di jalan yang tak begitu panjang ini, bagaikan tirai cahaya sutra, beberapa lagi jatuh di atas bayangan salju yang lembut dan bergelombang, bagaikan riasan yang dilukiskan langit dan bumi untuknya. Ning Changjiu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh aliran cahaya di depannya. Mungkin karena embun yang tebal di pagi hari, matanya perlahan menjadi basah. Ini adalah pemandangan yang hanya ia lihat dalam mimpinya. Hari ini, akhirnya ia tak perlu bangun. Ning Changjiu menahan napas, dan keheningan itu bagaikan seberkas cahaya pagi yang redup di tengah hutan yang gelap. Lu Jiajia berdiri di depan manusia kayu itu, matanya menatap ke dalam jurang seperti biasa. Seberkas kabut pagi yang tebal melewati matanya, menampakkan warna seputih teratai di bawah cahaya, lalu perlahan menghilang. Ning Changjiu mengulurkan tangannya, dengan lembut mengambil 2 helai daun, melipatnya menjadi kupu-kupu, dan terbang menuju punggung Lu Jiajia. Ia bersembunyi di balik pohon besar. Siapa itu? Tak lama kemudian, sebuah bayangan melewati jantung pedang Lu Jiajia. Ia mengalihkan pandangannya dari jurang, berbalik tiba-tiba, dan energi pedang seputih salju mengikuti pandangannya melintasi tanah. Garis energi pedang memisahkan hutan dan pondok beratap jerami, dan kupu-kupu yang terbuat dari daun-daun kering itu terhalang di luar. Lu Jiajia menatap kedua kupu-kupu daun kering itu, tatapannya melesat cepat ke dalam hutan redup yang saling bertautan di baliknya, mencari sosok manusia. Rasa waspada mencengkeramnya, dan ia berkata dengan dingin, "Siapa kau? Lewati garis ini dan kau akan mati." Kupu-kupu daun mati itu kemudian membeku, lalu berbicara, hampir seperti manusia, meskipun suaranya terdengar sangat kering.
Aku utusan yang dikirim dari kerajaan Tuhan ke dunia manusia. Aku bisa mengabulkan permintaanmu apapun, kata kupu-kupu daun mati itu, asalkan kau menjawab 3 pertanyaan dengan jujur. Lu Jiajia mengangkat alisnya sedikit, bertanya-tanya apakah iblis dari hutan belantara selatan ini tidak ketakutan dengan usahanya sendiri untuk menggunakan taktik bodoh dan ceroboh seperti itu. Lengan bajunya yang seputih salju menutupi pedang kuno yang dikalungkannya di pinggang, dan jari-jarinya yang halus, yang terselip di dalamnya, sudah menekan gagang pedang. Seolah menunjukkan ketulusannya, kupu-kupu daun mati itu mundur sedikit dan melanjutkan, setelah 3 pertanyaan, permintaanmu akan terkabul. Jika salah satu di antaranya tidak jujur, permintaan itu akan batal. Lu Jiajia tidak ingin membuang waktu lagi dan hendak menghunus pedangnya untuk membunuhnya, tetapi secercah harapan terlintas di benaknya. Gagasan, bahwa seorang utusan ilahi dapat turun ke dunia fana dan mengabulkan permintaan hanya dengan 3 pertanyaan hanyalah fantasi. Tapi bagaimana jika Lu Jiajia segera menepis pikiran itu? Ia percaya pada takdir, tetapi ia juga tahu bahwa kesempatan harus diraih, bukan diberikan. Lagi pula, semua orang tahu ia sedang menunggu seseorang, dan kata-kata kupu-kupu daun mati terlalu kentara untuk dibodohi siapapun. Silakan bertanya, pikir Lu Jiajia, meskipun ia merasa jijik, tetapi ia tetap berbicara dengan tenang. Hati pedangnya yang jernih berubah menjadi garis-garis tak kasat mata, lebih padat dan lebih tajam daripada sinar pagi yang tak terhitung jumlahnya, terpantul menjadi penjara pedang yang tak tertembus. Kupu-kupu daun mati mengepakkan sayapnya dan bertanya, pertanyaan pertama, apakah orang yang kau tunggu adalah orang yang kau cintai? Lu Jiajia hendak menjawab, tidak, tetapi kemudian ia menyadari pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak relevan dan tak perlu menipu dirinya sendiri. Ia mengangguk pelan dan berkata, ya. Setelah menjawab pertanyaan ini, ia segera menjelajahi samudera pengetahuannya, mengamati apakah ada gangguan lain. Lagi pula, cerita rakyat menceritakan tentang hantu yang, dalam mimpi, akan diseret ke alam baka oleh roh-roh. Tetapi ia tidak menemukan apapun. Mungkin seseorang dari 4 puncak sedang menggodanya. Tatapan Lu Jiajia sedikit tajam, bertanya-tanya siapa yang begitu sembrono. Kupu-kupu daun mati itu terdiam sejenak, lalu berkata, jawaban pertama diterima. Pertanyaan kedua, apakah kau berharap orang yang kau tunggu akan menjadi suamimu? Setelah pertanyaan ini, Lu Jiajia tahu ada yang sedang mempermainkannya. Jika beberapa pertanyaan ini dapat menembus formasi pedangnya dan menembus kesadarannya, maka pihak lain itu setidaknya pastilah seorang master tingkat puncak dari jalan kelima. Bertanya atau tidak bertanya tidak akan ada bedanya. Awalnya ia menepis gagasan itu. Lagi pula, ia tahu tanpa ragu bahwa gosip tentang dirinya telah beredar tanpa henti selama bertahun-tahun, baik di 4 puncak maupun di tempat lain. Ia tidak bisa mendengarnya, juga tidak peduli. Bagaimanapun, itu hanyalah gosip. Sekarang masalah itu sudah jelas di hadapannya, ia merasa tidak yakin bagaimana menghadapinya. Xiaoling telah pergi sebulan yang lalu, jadi siapa lagi yang berani bertindak sembrono itu di hadapannya? Siapa yang mengirimmu? Tanya Lu Jiajia, tanpa menjawab. Kupu-kupu daun layu itu menjawab dengan tenang, aku diutus oleh dewa tertinggi, makhluk tertinggi yang menguasai dunia manusia. Jurang ini awalnya adalah wilayah kekuasaannya. Kau telah menjaga di sini selama lebih dari 2 tahun, mendapatkan berkah dari dewa ilahi. Masih mencoba menggertak, Lu Jiajia semakin marah. Angin pagi yang dingin dan kabut menyapu wajahnya, awan putih berarak di atas kepala, cahaya dan kegelapan terjalin di jubah pedangnya saat awan bergerak. Niat pedangnya semakin kuat, seolah-olah ia mencoba menembus kupu-kupu itu dan menemukan dalang di baliknya. Dewa ilahi, Bai Zhang, Lu Jiajia melanjutkan, mengumpulkan kekuatan pedangnya. Gunung Ti telah berlalu tanpa suara. Bulan tanpa dewa baru saja berakhir, dan tahun Bai Zhang telah tiba. Kupu-kupu daun layu itu berkata, kau tidak bisa berbicara langsung kepada para dewa. Kau punya 3 tarikan napas untuk menjawab pertanyaan itu. Jika tidak, keinginanmu akan hilang. Lu Jiajia menarik napas dalam-dalam, menganggapnya sebagai ujian untuk menghadapi batinnya. Harapan, kata Lu Jiajia. Semoga menjadi istri orang yang menunggu, ulang kupu-kupu daun layu, seolah membenarkan. Setelah beberapa saat, ia berkata, jawabannya diterima. Entah kenapa, Lu Jiajia merasakan sedikit kelegaan ketika mendengar kata-kata, diterima. Ia tidak tahu bahwa di balik pohon besar, Ning Changjiu, yang terbungkus hukum waktu dan menekan semua aura, hampir tak mampu menahan lengkungan bibirnya. Ia ingin segera muncul, tetapi setelah berpisah lebih dari 2 tahun, ia tak perlu menahan diri untuk diam sejenak. Lagi pula, pertanyaan terakhir secara langsung memengaruhi statusnya di mata Lu Jiajia. Kupu-kupu daun layu itu berkata, 1 pertanyaan terakhir. Jauh di lubuk hati, apakah orang yang kau tunggu itu muridmu atau gurumu? Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Jiajia benar-benar tercengang, bertanya-tanya apakah ada jawaban lain untuk pertanyaan ini. Lu Jiajia menjawab, tentu saja, muridku. Petik 2 petik 2. Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu mengaktifkan kekuatan waktu.
Waktu berputar kembali sebelum Lu Jiajia menjawab pertanyaan itu. Dewa ilahi telah memberimu kesempatan untuk memilih lagi, kata kupu-kupu daun mati dengan sungguh-sungguh, seolah-olah apa yang dikatakannya benar-benar merupakan ketetapan ilahi. Lu Jiajia tidak tersenyum, karena ia merasa seolah-olah waktu benar-benar mengalir mundur. Ia tidak yakin apakah ini ilusi. Tatapannya menjelajah ke sekeliling, mencari petunjuk, tetapi sedikit rasa bingung memenuhi hatinya. Kekuatan seperti itu mengenai asal-usul dunia seharusnya berada dalam wewenang para dewa kuno. Sedikit rasa takut memenuhi dirinya, dan tatapannya pada kupu-kupu daun mati telah berubah. Jika itu benar-benar dikirim oleh dewa ilahi, maka setelah jawabannya yang salah sebelumnya, ia mungkin telah melewatkan wawasan ilahi yang luar biasa itu. Ia lebih suka mempercayainya. Tetapi mengapa jawabannya salah? Lu Jiajia tak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam dalam ingatan. Selama pertempuran dengan rubah tua di danau, di tengah badai salju dan hujan, ia diselamatkan oleh Ning Changjiu dan Ning Xiaoling. Setelah terbangun, ia dengan teguh berusaha menerima mereka sebagai muridnya. Ia tidak melihat ada yang salah dengan hal itu saat itu. Membimbing seseorang di jalan menuju keabadian sejati adalah cara terbaik untuk membalas budi, terutama karena ia jauh lebih tua dari mereka dan seorang guru yang terampil. Setelah kesengsaraan di kota kekaisaran, Ning Changjiu menjadi murid mereka di puncak Tianku, tetapi ia tidak pernah serius belajar ilmu pedang. Bahkan di kelas, ia hanya menemani Ning Xiaoling, sebuah fakta yang dibenci banyak murid puncak. Bahkan, tampaknya ia tidak pernah mengajari Ning Changjiu apapun, bahkan datang terlambat, dalam perjalanan berbahaya ke kota Linhe. Namun Ning Changjiu, sebaliknya, telah menempa wujud pedang bawaannya hingga kesempurnaan yang tak terlukiskan, menyerupai wujud seorang abadi. Ia juga menjelaskan banyak pertanyaan ilmu pedang kepadanya. Nasihat cerdasnya sangat memengaruhi jalan hidupnya, bagaikan awan dan kabut yang tersingkap, menampakkan langit biru. Saat itu, ia melihat bintang-bintang yang begitu cemerlang di malam hari. Tingkat pencapaiannya saat ini hampir mustahil tanpa bantuan Ning Changjiu. Hanya namanya saja, ia adalah muridnya. Namun kenyataannya, ia bisa menawarkan banyak jawaban lain, tetapi kupu-kupu daun layu itu hanya menawarkan dua. Lu Jiajia akhirnya menghadapi hatinya sendiri. Rambutnya yang halus dan jubah pedangnya yang bersih bagaikan kanvas, cahaya dan bayangan yang mengalir di atasnya bagaikan hiruk-pikuk langit dan bumi, riak-riak hatinya. Guru, kata Lu Jiajia dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia adalah guruku. Ia tidak tahu apakah ini lelucon atau anugerah dari para dewa. Mungkin bahkan bimbingan iblis. Namun kini ia telah mengungkap rahasia lain, hatinya jernih. Jadi ia percaya pedangnya bisa menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan jika iblis jahat mengambil alih, ia yakin ia bisa membunuhnya. Namun, tidak ada gerakan aneh lainnya. Suara kupu-kupu daun layu itu tetap tanpa emosi, bukan ucapan selamat, melainkan sebuah pernyataan, lulus. Harapan terkabul. Lu Jiajia mendengarkan kata-kata, harapan terkabul, tanpa sedikit pun emosi. Ia tahu itu mustahil. Ia menoleh sedikit, menatap jurang, permukaannya runtuh dan menukik tanpa henti, bagai mata kegelapan yang takkan pernah terbangun. Kupu-kupu daun layu itu hancur berkeping-keping di hadapannya. Lu Jiajia tersenyum tipis, mengira itu hanya lelucon dari surga. Namun sesaat kemudian, ia tertegun. Di tengah pepohonan yang basah, segudang sinar matahari pagi tiba-tiba hancur berkeping-keping, bagai hujan rintik-rintik yang menyapu badai, berubah menjadi badai dahsyat yang jatuh dari langit, menusuk matanya bagai pedang. Kemudian, ia tak dapat mendengar lagi. Awan yang menutupi matahari terbit perlahan menghilang, cahaya yang menyimpang pun menghilang, berubah menjadi gelombang dahsyat yang menenggelamkan segala sesuatu di dunia biasa ini. Angin berdesir di antara pepohonan. Potongan-potongan pakaian yang berkibar dari balik pohon tampak seperti awan putih, awan yang hanya muncul dalam mimpi. Lu Jiajia memperhatikan sosok itu muncul dan berdiri di hadapannya, senyum yang sulit dibedakan apakah itu asli atau palsu. Setelah linglung sejenak, pedang di pinggang Lu Jiajia terhunus dan berubah menjadi uap air yang luas, berputar-putar di sekelilingnya seperti naga. Di dalam naga air, wanita itu berdiri tegak dan tegap, dengan rambut hitam dan pakaian putih yang menari-nari, dan wajah lembutnya setajam pedang. Siapa kau? Tanya Lu Jiajia dengan kasar. Ning Changjiu tidak bergerak sedikit pun. Ia menatap wajah Lu Jiajia yang familiar dan sedikit garang, serta ekspresinya yang dingin dan penuh perjuangan. Kelelahan karena berlarian selama sebulan pun lenyap. Ia tersenyum dan bertanya, muridmu berani menghunus pedang melawan gurumu. Menurut aturan sekte, bagaimana kau harus dihukum? Nada familiar itu sampai ke telinganya, dan jantung Lu Jiajia berdebar kencang, tetapi ia tidak berani mempercayainya. Energi pedang di sekelilingnya mau tidak mau menipis. Ia menggambar garis di tanah dengan pedangnya sebagai pembatas, lalu bertanya dengan dingin, saat pertama kali kita bertemu, kau bertanya padaku mengapa makhluk abadi harus menghindari dunia. Saat itu, kau mengutip jawaban kakak seniormu. Apa itu? Ning Changjiu berkata, bukan aku yang menghindari dunia, tapi dunia fana. Menghindariku, ya.
Saat itu, adik perempuanku juga bilang kalau adikku sudah begitu tak tertandingi, tak perlu ada yang tak tertandingi. Ning Changjiu berkata, tak kuasa menahan tawa, kurasa adik perempuanku benar. Salju beku di antara alis Lumarian bagaikan bayangan yang bergoyang di ujung pedang. Ia masih memegang pedang erat-erat dan terus bertanya, pedang itu berasal dari 16 lubang, kan? Ning Changjiu menjawab, tidak. Lumarian bertanya lagi, pedang itu tersembunyi di tempat terpencil dan ditemukan dalam kejernihan, kan? Ning Changjiu menjawab, tidak. Lu Maiwei bertanya lagi, apa yang telah kau sempurnakan dari tubuhmu untukku? Ning Changjiu menjawab, gagak emas. Energi pedang di sekitar Lu Maimai semakin menipis. Ia tak berani berkedip, takut bayangan yang ia bayangkan hanyalah fantasi setelah tirai cahaya itu. Ia menggigit bibir bawahnya dan bertanya pelan, apa yang paling merepotkanku? Ning Changjiu tertawa dan berkata, apakah murid itu mengatakan daun telinga atau badan pedang, atau yang lainnya, yang belum ku ketahui? Senyumnya samar di mata Lu Maiwei. Mata panjang Qiu Sui dipenuhi air mata. Ia masih memegang pedang, tetapi ia tampak seperti udara kosong. Petik 2. Lalu, siapa yang lebih kau sukai, aku atau Zhao Xianger? Lu Jiajia menggigit bibir bawahnya yang lembut, dan jejak darah tampak merembes keluar. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, Jiajia tentu saja murid kesayanganku. Brengsek. Lu Jiajia mengumpat dan memarahi, air mata mengalir di wajahnya tanpa sadar, tidak tahu apakah ia sedih atau bahagia. Ning Changjiu mengangkat jarinya dan menggambar bintang-bintang di sekelilingnya secara terbalik. Di samping pondok jerami, formasi langit terbang kecil yang telah lama diam akhirnya menyala. Formasi langit terbang kecil itu diaktifkan. Ning Changjiu melewati tirai cahaya dan datang ke sisinya. Ia merangkul Lu Jiajia, mendekat ke telinganya, berbisik, maaf sudah menunggu, dan menggigit daun telinganya yang berwarna kuning keemasan. Di bawah pegunungan yang lembut dan anggun, seolah-olah petir menyambar, menyebabkan sapi bumi terbalik dan pegunungan bergetar. Lu Jiajia gemetar sekujur tubuhnya. Ia ingin mengucapkan begitu banyak kata, tetapi semuanya tercekat di tenggorokannya oleh air mata yang asin. Ning Changjiu pun sama. Wajah yang hanya terlihat dalam mimpi atau saat-saat tersiksa batin ini akhirnya disentuh oleh jemarinya. Pikirannya terasa kosong. Wajah cantik Lu Jiajia bagaikan anggur terbaik di dunia. Ia hanya meliriknya sekilas, dan merasakan sedikit rasa mabuk di mata Lu Jiajia yang berair. Pertemuan mereka terasa begitu sunyi. Lu Jiajia merapikan rambut halus Ning Changjiu. Ning Changjiu, mengingat reaksinya sebelumnya, tak lagi menahan diri, menangkupkan wajahnya dan mencondongkan tubuh ke depan. Mata Lu Jiajia sedikit terpejam, tubuhnya sedikit bergoyang, tetapi ia tak melawan. Ning Changjiu menggigit bibirnya yang selembut kelopak dan menempelkannya ke bibir Lu Jiajia. Kemudian, Lu Jiajia membuka bibirnya sedikit, dan sesuatu yang basah terasa menembus di antara giginya. Kontak awal mereka terpisah seperti sengatan listrik, lalu mereka bertemu lagi, lidah mereka yang kecil dan harum terjerat dan tak mampu lepas. Mereka benar-benar menikmati keterikatan satu sama lain, seperti dua awan yang bertabrakan. Kabut pagi yang agak dingin dari tepi jurang berkumpul, seperti tabir yang dibuat oleh surga, menutupi pasangan sempurna antara guru dan murid ini. Untuk waktu yang sangat lama, hingga matahari menembus kabut, sekali lagi menggambarkan pelukan mereka, mereka akhirnya melepaskannya. Ning Changjiu menatap wajah Lu Jiajia. Air mata tampak jelas di wajahnya, tetapi itu adalah saat paling bahagia yang pernah dilihatnya. Di dalam pondok beratap jerami, debu tipis beterbangan. Lu Jiajia dan Ning Changjiu duduk berhadapan di kedua sisi meja sederhana. Sepoci teh sedang diseduh di atas meja di antara mereka. Kupu-kupu itu, kau, kan? Lu Jiajia menggigit bibirnya, suaranya agak pelan. Ning Changjiu menatapnya sambil tersenyum, jawabannya sudah jelas. Ia berkata, kalau aku tidak menanyakan ini padamu, bagaimana kalau kau bersikap dingin padaku saat aku bertemu lagi? Lu Jiajia duduk tegak. Ia menundukkan kepalanya dengan enggan, merentangkan jari-jarinya untuk merapikan helaian rambutnya yang tergerai. Bulu matanya yang panjang berkilauan, seperti bulu angsa. Lu Jiajia berkata dengan kesal, tidakkah kau mau mengakuiku sebagai gurumu? Ning Changjiu berkata dengan polos, jelas kaulah yang mengkhianati guru dan leluhurmu. Jangan bicara lagi. Lu Jiajia sedikit kesal. Kau mau mengingkari janjimu? Tanya Ning Changjiu. Aku. Pipi Lu Jiajia memerah. Ia menenangkan diri dengan menuangkan teh dan bertanya, kemana saja kau selama ini? Dari mana kau kembali? Ning Changjiu tidak memberinya kesempatan untuk mengganti topik. Ia menggenggam tangan Lu Jiajia yang sedingin giok dingin, sambil menuangkan teh. Sejak ia mengembangkan wujud pedangnya, tubuh Lu Jiajia selalu dingin dan jernih, tubuh sedingin es, halus dan kencang namun lembut, seperti bibirnya yang mengkilap, yang tampak seperti porselen tetapi sebenarnya begitu harum dan lembut sehingga kau tak bisa melepaskannya. Ning Changjiu bertanya, apa? Kau benar-benar tidak mau mengakuinya? Mengakui apa? Lu Jiajia berpura-pura bodoh, mencoba menarik tangannya. Ning Changjiu berkata, muridku tersayang, panggil aku guru,
Suami juga tidak apa-apa. Tidak, kata Lu Jiajia. Hah? Kenapa tidak? Aku gurumu, kata Lu Jiajia dengan keras kepala. Ning Changjiu berkata, aku membantumu mewujudkan keinginanmu, tetapi kau mengingkari janjimu. Bagaimana mungkin ada gadis seburuk itu di dunia ini? Lu Jiajia mengerucutkan bibirnya, aura kebanggaannya runtuh dan mencair. Ning Changjiu menatapnya lembut dan melanjutkan, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu di istana setiap malam. Aku mengajarimu begitu banyak, tidakkah kau pikir kau pantas mendapatkannya? Tubuh Lu Jiajia sedikit gemetar. Ia tahu hatinya telah dijernihkan setelah 3 pertanyaan yang diajukan oleh kupu-kupu daun mati, tetapi sekarang Ning Changjiu ada di hadapannya. Orang yang biasa memanggilnya Tuan kini mencoba membalikkan keadaan. Bagaimana mungkin ia membuka mulutnya? Ning Changjiu berkata, sekarang hanya kau dan aku di pondok jerami ini. Jiajia masih tidak mau jujur padaku. Lu Jiajia masih tidak berbicara. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, mulai sekarang, saat kita sendirian, aku akan menjadi tuanmu. Di depan orang luar, aku akan membiarkanmu bersikap seperti tuan, oke? Cao Xiaoli pernah mengatakan hal serupa kepadanya. Lu Jiajia mengangkat kepalanya, sedikit kebencian terpancar di matanya yang jernih. Ia berpikir dalam hati, pria ini jelas-jelas mencoba menggodanya dengan memanfaatkan hubungan terlarang antara guru dan murid. Hidungnya yang halus berkedut, dan akhirnya, tubuhnya melunak, ia tetap memilih untuk berkompromi. Lagi pula, ia belum menyiapkan hadiah sambutan untuk pertemuan ini, jadi lebih baik ia memuaskan seleranya yang menjijikkan. Guru, suara Lu Jiajia selembut suara nyamuk. Ning Changjiu pura-pura tidak mendengar. Lu Jiajia sudah menduga hal ini. Ia menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Niat pedangnya tertahan, dan alisnya yang tertunduk dipenuhi kelembutan yang tak terlukiskan. Lu Jiajia berlutut dengan lembut di tanah dan melakukan etiket guru murid dengan serius, murid menyapa guru. Adegan ini pernah terjadi padanya sebelumnya saat ia mengalami kesengsaraan batin. Kini ilusi itu telah menjadi kenyataan. Ia berlutut di tanah, gaunnya terkembang seperti bunga teratai di air. Musim panas adalah musim bunga-bunga bermekaran. Di luar pondok beratap jerami, ribuan pohon dan gelombang brokat mengelilingi mereka tanpa suara. Ning Changjiu menatap sosok anggun yang berlutut dengan lembut, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di dunia ini? Dan dia adalah muridnya saat ini dan calon istrinya. Tidak ada keberuntungan seperti itu di dunia ini, kan? Guru, apakah Anda tidak akan membiarkan murid Anda bangun? Lu Jiajia mengerucutkan bibirnya, air mata di wajahnya telah mengering, matanya melengkung dengan senyum, dan sinar matahari bersinar di matanya berulang kali. Ning Changjiu akhirnya tersadar, dan dengan cepat meletakkan tangannya di bahu gioknya, dengan lembut membantunya berdiri, dan tak dapat menahan diri untuk tidak memeluknya lagi. Lu Jiajia juga memeluknya. Setelah beberapa saat, suara dingin Lu Jiajia terdengar lagi, kau, di mana tanganmu? Ning Changjiu berkata, periksa tubuh pedang untuk muridmu. Lu Jiajia mendengus pelan dan berkata dengan dingin, sebagai seorang guru, kau bukan saja tidak menjadi panutan bagi muridmu, berpikir untuk mengajarkan Taoisme dan ilmu pedang kepada muridmu, tetapi kau juga begitu gelisah dan ingin memanfaatkan muridmu. Aku rasa kau tidak layak menjadi guru. Kalau tidak, biarkan aku yang menjadi gurumu. Ning Changjiu memeluknya, dengan lembut mendorong tubuhnya ke bawah, menekannya ke tanah, dan bertanya, mengapa gurumu tidak layak? Aku punya seperangkat Taoisme yang sesuai dengan pertukaran yin dan yang antara langit dan bumi, serta ilmu pedang yang tajam dan luar biasa. Aku ingin tahu apakah muridmu tertarik untuk mempelajarinya. Omong kosong. Lu Jiajia memarahi dan menahan tangan Ning Changjiu yang tak terkendali. Dia telah berlatih selama 2 tahun, dan semakin tinggi tingkatannya, hawa dingin yang terpancar dari tulangnya tak akan mudah terhapus. Saat dia berbicara, alisnya masih membeku, menyiratkan teguran. Setelah bercanda sejenak, Lu Jiajia akhirnya kembali duduk, merapikan gaun sutra tipisnya yang dingin, dan merapikan rambutnya. Ning Changjiu memperhatikan leher rampingnya menegang saat ia menundukkan kepala, ingin meninggalkan jejak. Namun ketika ia mendekat, Lu Jiajia mendorongnya dengan kasar. Lu Jiajia duduk tegak dan bertanya dengan serius, kemana saja kau selama 2 tahun terakhir ini? Apa saja yang telah kau alami? Ceritanya panjang. Ning Changjiu tenggelam dalam ingatannya. Teh di atas meja mulai mendingin. Ekspresi Lu Jiajia sangat serius. Ia mengepalkan tinjunya di lutut sambil mendengarkan cerita Ning Changjiu, pipinya hampir transparan di bawah sinar matahari. Tentu saja, Ning Changjiu tidak bisa menceritakan keseluruhan cerita secara detail. Ia mengubah Cao Xiaoli menjadi seorang gadis kecil, lemah, yatim piatu berusia 6 atau 7 tahun, dan menggambarkan Siming dan Yechu sebagai sosok yang buruk rupa dan ganas. Lu Jiajia tidak pernah membayangkan bahwa tempat ini adalah kerajaan dewa yang hancur, atau bahwa Raja Surgawi dan para pendeta telah diasingkan di sana. Para pendeta memburu mereka, mereka melarikan diri melintasi ngarai bersalju, dan selamat dari dataran es yang luas. Kemudian Raja berdosa turun, dan Yechu, yang berubah menjadi pedang, melayang ke udara dan memberikan pukulan telak.
Mereka kemudian bergabung dengan Siming yang beringas untuk melawan Raja Berdosa. Kisah itu terungkap dengan banyak sekali lika-liku. Saat Ning Changjiu selesai menceritakannya, sinar matahari yang cerah di luar mulai meredup, perlahan bergerak ke barat. Kicauan burung memudar, dan hanya sosok-sosok yang duduk berhadapan yang tetap tak kenal lelah. Kisah yang panjang dan berliku, yang membentang selama 2 tahun. Ketika Lu Jiajia mendengar kedatangan penguasa berdosa, hatinya menegang. Ia tak kuasa membayangkan teror dan penderitaan yang dialami Ning Changjiu, makhluk yang jauh lebih kuat daripada 9 bayi. Formasi langit terbang kecil. Lu Jiajia mendengar momen krusial pertempuran dengan sang berdosa, dan teringat 6 bulan ketika formasi langit terbang kecil terus bersinar. Keraguannya sejak saat itu akhirnya terjawab hari ini. Ning Changjiu meraih tangannya dan berkata, "Ya, itu tangan yang kau ulurkan padaku." Tangan mereka akhirnya menyatu. Apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana kau bisa keluar? Lu Jiajia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ning Changjiu menceritakan kembali pembangunan dunia itu. Lu Jiajia tampak kebingungan. Setelah berjuta-juta tahun, akhirnya menyaksikan matahari terbit pertama dari kekacauan yang telah membentuk segalanya, betapa megah dan indahnya pemandangan itu. Sayang sekali ia tak bisa melihatnya bersamanya. Jadi, kau sudah melalui begitu banyak. Senyum tipis Lu Jiajia bagaikan noda tinta di atas air. Dan aku hanya duduk di sini, bodoh, tak melakukan apa-apa, tak mampu berbuat apa-apa. Ning Changjiu membelai rambutnya lembut, berkata, "Karena aku tahu kau selalu ada di sini, aku bisa sampai sejauh ini." Lu Jiajia tersenyum. Kisah Ning Changjiu telah berakhir. Yang terjadi selanjutnya adalah kisah mereka. Ning Changjiu memeluknya lagi, menggigit bibirnya, bertukar kehangatan dengannya. Apa yang akan kau lakukan?" Mata Lu Jiajia berkedip, tubuhnya semakin melunak. Ning Changjiu tersenyum, "Tentu saja, untuk menguji kemajuan muridku dalam 2 tahun latihan ini. Jika aku bermalas-malasan, aku akan menghukummu." Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.